Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang menggemparkan masyarakat, di mana isu wacana tentang vaksektomi yang nantinya akan menjadi syarat untuk penerima bansos itu menuai pro dan kontra. Gubernur satu ini memiliki banyak penggemar, terkhusus dari masyarakat Jawa Barat sendiri, khususnya orang Sunda, di mana Kang Deddy Mulyadi ini sering disebut dengan panggilan Bapak Aing, yang artinya Kang Deddy Mulyadi ini merupakan tokoh yang sangat dihormati, disegani, dan menjadi tokoh gubernur yang dicintai oleh masyarakatnya. Alasan Kang Deddy Mulyadi menjadikan vaksektomi sebagai syarat penerima bansos tujuannya sebenarnya baik, untuk mengurangi angka kemiskinan, yang dimana saat Kang Deddy turun ke lapangan, data mengatakan bahwa banyak masyarakat miskin yang memiliki banyak anak tetapi tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya, dan itu hanya akan menambah angka kemiskinan. Dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Isu wacana kebijakan vaksektomi ini menuai pro dan kontra, tak terkecuali di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, yang dimana mayoritas warga Jawa Barat setuju dengan wacana Kang Deddy Mulyadi ini. Yang menurut warga Jawa Barat, wacana tentang kebijakan vaksektomi ini yang akan dijadikan syarat untuk bansos itu sudah tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan mendidik masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dengan keluarganya. Poin-poin yang harus diperhatikan adalah syarat penerima bansos basicnya adalah rakyat miskin. Jadi tanpa alasan apapun, negara berkewajiban untuk memberikan bansos kepada rakyatnya. Ya, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada, kan bantuan sosial itu sudah diatur di Permendagri nomor 99 tahun 2019 ya. Jadi ada individu maupun kelompok masyarakat yang sudah ditentukan ya yang berhak atas bantuan sosial. Jadi kalau ujuk-ujuk lalu dikaitkan dengan vaksektomi, saya kira itu sudah melanggar ketentuan yang ada. Oke, meskipun kemudian sudah disampaikan ya ini sih harapannya sebagai himbauan ya, tapi mengapa muncul vaksektomi? Kalau menurut Anda seperti apa? Iya, tentunya beda ya kalau pernyataan himbauan dengan pernyataan yang menempatkan itu sebagai syarat. Kalau menyatakan vasektomi sebagai syarat, nah itu tentunya ya tidak tepat ya, karena sudah ada aturan yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Jadi berdasarkan APBD itu sudah diatur gitu. Jadi kalau kemudian ada pernyataan ya bahwa vasektomi sebagai syarat bantuan sosial gitu, nah itu saya kira tidak pas ya, karena tentu saja itu tidak ada di dalam aturan Permendagri tersebut. Jadi itu juga tentu menjadi menghambat ya, akan mengurangi akses orang atau kelompok masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial, misalnya korban KDRT, korban kekerasan seksual ya, lalu juga orang miskin, korban bencana alam, udah diatur kok kriteria siapa yang berhak menerima bantuan sosial dan juga peruntukannya. Jadi untuk misalnya untuk pemberdayaan masyarakat, untuk rehabilitasi sosial bila itu korban gitu ya, dan untuk tentunya untuk penanggulangan kemiskinan gitu, itu semua sudah diatur secara detail ya di dalam Permendagri nomor 99 tahun 2019. Kalau tujuan Kang Deddy Mulyadi ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan atau untuk mendidik masyarakatnya agar lebih peduli, lebih bertanggung jawab kepada keluarga, masalah kemiskinan, itu bisa saja Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat melakukan penyuluhan, pendekatan kepada masyarakat agar sadar akan rasa tanggung jawab untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan bisa menjadi masyarakat yang sejahtera, alias menaikkan SDM-nya. Karena soal pertumbuhan anak, itu satupun tidak ada yang bisa menjamin nasib si anak ini nanti bakal kaya ataupun miskin. Harusnya masyarakat Jawa Barat senang, yang dimana masyarakat Jawa Barat ini adalah provinsi yang jumlah penduduknya terbanyak di Indonesia.
Kita jangan kaitkan kepadatan penduduk yang ada di suatu kota kecil sebagai contoh menjadi tolak ukur bahwa dengan bertambahnya penduduk itu berarti memperbanyak kemiskinan. Tidak seperti itu bukan tolak ukurnya. Maka Islam melarang namanya vasektomi, pemandulan permanen, namanya amaliyatut taktim. Saya serukan kepada warga negara, karena kita di Jawa Barat, jangan ambil bansos kalau syaratnya harus vasektomi. Itu haram orang vasektomi itu. Mengatur jarak kelahiran yang lama-lama memang nggak bisa hamil, seperti ibu-ibu di atas umur 50 tahun biasa tidak hamil, itu adalah dari Allah. Tapi dari muda karena miskin kemudian disuruh vasektomi, jangan ambil bansos. Insya Allah dari rezeki dari Allah, dari jalan yang lain. La taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Allah berikan rezeki pada kita, jangan takut karena miskin. Tapi kita ngatur jarak kelahiran ya dengan macam-macam cara lah. Wah, nanti kita ajarin banyak anak-anak kecil, saya nggak mau ngajarin ini. Banyak cara, ibu-ibu udah ngerti, bapak-bapak udah ngerti. Caranya tidak hamil udah ngerti. Itu untuk ngatur jarak kelahiran. Berapa jarak yang sempurna? Setelah menyusui itu selesai 2 tahun, silahkan hamil lagi. Kalau 2 tahun itu menyusui, hamil 9 bulan, berarti jarak antara adik sama kakaknya minimal 3,5 tahun atau 4 tahun. Jadi anak sudah cukup baik. Islam nggak melarang untuk ngatur jarak kelahiran, tapi mengharamkan ketika itu pemandulan permanen. Jangan karena miskin, orang miskin nggak boleh melahirkan, yang kaya disuruh melahirkan yang banyak. Itu hak asasi manusia ya. Tapi untuk menekan terjadinya sumber daya manusia yang lemah, yang bodoh, kita perlu ngatur jarak kelahiran, diri gizi yang baik. Nah, orang yang miskin ciptakan lapangan kerja oleh pemerintah. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi lebih kepada hukum halal atau haramnya menurut agama. Dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa vasektomi adalah haram. Dan harusnya umat muslim yang ada di Indonesia itu lebih mengedepankan pandangan agama di atas segalanya. Bagaimana sekiranya seseorang itu melakukan pemandulan secara permanen? Itu tidak diperkenankan dalam Islam, karena termasuk mencegah keturunan dan mengatur keturunan itu bagian dari sesuatu yang penting dalam ajaran Islam. Baik laki-laki maupun perempuan, Pak ya? Baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang dari sisi laki-laki atau sisi perempuan, bagaimana sekiranya alat reproduksinya itu tetap berfungsi sebagaimana mestinya, ya kan? Jadi yang tidak diperbolehkan itu pemandulan secara permanen, tapi kalau pengaturan itu diperbolehkan dengan catatan. Ini kontrasepsi permanen, ini yang apakah mencabut rahim atau mengangkat rahim dan sebagainya, atau tadi disebut vasektomi dan topiktomi lah. Kalau vasektomi kepada kaum pria, topiktomi pada wanita, yang kita belum tahu betul keterangannya, apakah betul itu adalah sudah pasti nggak akan pembuahan lagi. Kalau memang sifatnya permanen beneran, tidak mungkin ada pembuahan, seorang laki-laki tidak bisa membuahi, atau seorang perempuan yang topiktomi tidak bisa dibuahi, maka itu jelas mendahului kehendak Allah, seolah-olah karena sudah mentang-mentang punya anak, dan tidak boleh itu semuanya. Kalau yang sifatnya permanen, kecuali permanen bagi wanita yang jika hamil membahayakan kehidupannya, maka boleh permanen. Jika seorang wanita sudah berkata medis, kalau dia hamil melahirkan bisa mengancam ke nyawanya atau membahayakan, ada penyakit yang ini membahayakan janin dan seterusnya. Kalau ibu ini melahirkan pasti janinnya begini, kesepakatan medis. Kalau ibu ini melahirkan bahaya buat sang ibu, boleh dengan yang permanen. Karena menurut medis penyakitnya sudah susah disembuhkan. Menurut medis aturannya. Wanita, kalau laki-laki tidak. Laki-laki tidak ada alasan untuk melakukan vasektomi tadi. Kenapa? Laki-laki bisa saja, mohon maaf, semoga panjang umur anak-anak. Sudah umurnya 60 katanya, oh anak saya sudah gede-gede semuanya, merasa cukup, tak tanya gempa bumi, istrinya seanaknya mati semuanya, dia nikah lagi gak punya anak nanti. Jangan mendahului Allah deh, jangan biasa melakukan sesuatu yang tidak. Anda mendahului Allah seolah-olah sudah punya anak kok dan sebagainya. Berarti Anda sudah memutus sehingga spermanya tidak bisa membuahi. Tidak perlu pakai itu. Karena itu kalau laki-laki tidak ada tawar. Kalau memang topiktomi, ada vasektomi tadi adalah memang betul-betul menjadikan seorang laki-laki tidak bisa membuahi, permanen yang sifatnya. Artinya sudah seolah-olah saya tidak pengen punya anak lagi. Sudah bisa menjamin anakku bakal hidup dan gede semuanya. Tak tahu mati semuanya, maka yuk. Jangan mendahului Allah deh. Hati-hati, jangan mendahului Allah. Kalau Anda ingin menghindar dari semua dengan cara mungkin yang aman, yang tentunya tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk syariat. Itu saja. Semoga Allah menjaga semuanya ya yang punya anak. Vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah di steril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali satu, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar.
1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu buka tak tertutup lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Masya Allah jamaah, ya ini berkaitan dengan memutuskan, memberhentikan kelahiran. Istilahnya vasektomi tadi ya, seperti itu. Apakah boleh? Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Karena tujuan menikah adalah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Kapan diperbolehkan? Kalau darurat. Sesuatu yang haram itu boleh dilakukan ketika darurat. Jadi kalau bicara kondisi, maka orang itu berbeda-beda. Dan kalau dikatakan, dokter mengatakan umpamanya ini 40 tahun udah resiko tinggi, bisa nggak punya anak dok? Bisa nggak punya anak selamat? Bisa tetap. Kalau dikatakan bisa, bisa. Jadi kalau bicara resiko tinggi itu resiko mananya? Oh memang ibunya ini sakit. Ibunya ini sedang sakit, berbahaya kondisi dia. Tapi kalau yang perempuan sehat, umur 40 tahun punya anak, bisa. Dan ini terbukti secara medis, hanya memang ada usaha untuk membatasi kelahiran. Ada usaha itu. Juga dari sisi lain, kita sebagai umat Islam disuruh memperbanyak populasi dalam arti kata keturunan muslim. Dan ini juga sebuah ibadah. Terutama bagi bapak ibu yang berpikir untuk membatasi keturunan dengan program keluarga berencana, ini harus difahami. Ulama membolehkan dari satu sisi, kalau dia menjaga jarak, atau kalau memang dasarnya ada bahaya, kalau si perempuan ini hamil lagi, berbahaya bagi kejiwaan misalnya, ada penyakit yang akan menimpa si bayi atau janin. Kalau selain daripada ini hukumnya haram. Tidak boleh seseorang mengatakan saya cukup dengan 2 anak, seperti program ini. Dengan ini dasarnya program dari orang-orang Yahudi. Maka tidak boleh seorang muslim membatasi keturunan, dan awal dibuatnya program keluarga berencana ini oleh orang-orang Yahudi adalah untuk meredam perkembangan manusia, populasi manusia di Palestina. Dan subhanallah tidak satupun masyarakat Palestina menggunakan program ini. Dan sampai sekarang perbandingan kelahiran adalah 1:3 atau 1:4. Israel pun tidak menggunakan program ini. Bahkan kalau ada di antara warga mereka, orang-orang Yahudi yang mau punya anak banyak, dikasih hadiah, penghargaan. Sementara di negara-negara Islam yang mereka bahasakan negara baru berkembang, sengaja keturunannya diredam. Yang diekspos adalah banyak pengangguran, susah pekerjaan. Kita lihat iklan-iklan keluarga berencana selalu begitu. Bagaimana bisa anak belum lahir sudah dihubungkan dengan pengangguran, sudah dihubungkan dengan kepadatan penduduk. Yang dicontohkan adalah di dalam kota. Bapak Ibu sudah tahu atau belum? Saya akan informasikan sekarang. Muka bumi ini teman-teman sekalian, kalau mau dipakai semuanya, tentu daratan yang kita pakai ini 1/5 dari lautan. Laut di bumi ini adalah 1/4-nya apa? Ya, 3/4-nya adalah lautan, 1/4-nya adalah laut daratan. Kalau daratannya saja bumi ini dipakai dengan populasi manusia 1000 kali lipat dari jumlah yang sekarang. Sekarang manusia 7,5 miliar. 1000 kali lipat dari itu masih cukup. Masih cukup daratan muka bumi ini. Cukup semuanya, cukup udaranya, cukup airnya, cukup segala-galanya. Tidak ada yang kurang. Mekah ke Madinah, kalau Bapak Ibu biasa umrah, lihat berapa luas tuh padang pasir. 400 kilo lebih. Itu bisa nampung berapa? Itu seperti lebih dari 1 kota. 2 kota malah, 400 kilometer. Itu baru jalannya, belum luas di timur dan baratnya. Kita kalau lagi jalan dari Jakarta ke Surabaya misalnya, saya pernah menggunakan kendaraan darat, berapa banyak sawah, lahan yang luas. Berarti bohong dong itu semuanya. Yang mereka tunjukkan adalah kota-kota seperti Jakarta yang sudah terlalu padat. Memang manusia akan hidup di sini semua? Kan tidak. Ini kebohongan. Berbeda sekali dengan kaidah Islam. Islam menyuruh memperbanyak keturunan dan digantungkan padanya sebuah ibadah. Ini harus difahami. Jadi itu semua hal-hal yang tidak mungkin. Cina sekarang populasi manusia terbesar. Berapa miliar jumlah mereka? Kalau Indonesia sekarang mencapai 300 juta jiwa, maka Cina itu hampir mendekati 2 miliar. Umat Islam di Cina itu 150 juta. Hampir mendekati jumlah kita di Indonesia sebetulnya. Jumlah mereka, tapi karena populasi manusianya banyak, maka kelihatannya kecil. Tapi umat Islam di sana itu 150 juta. Dari hampir 2 miliar manusia, itu luar biasa. Pertanyaannya, apakah Cina susah? Orang makan, orang hidup.
Biasa. Berapa banyak orang yang rumahnya cuma kayu, bercocok tanam di depan rumahnya cabai, tomat, kebutuhan sehari-hari sayuran, kemudian dia makan. Tinggal ternak ayam, seekor, 2 ekor ayam, lalu jadi banyak, bisa hidup. Berapa banyak orang Badui hanya hidup dari minum susu kambing, minum susu unta. Jadi ini harus difahamin. Ibu-ibu juga makin sering melahirkan, makin sehat. Salah pemahaman yang mengatakan kalau orang melahirkan itu malah tubuhnya jadi tidak baik. Sama sekali. Saya yakin kalau di sini ada hadir ibu-ibu dokter pasti tahu. Karena ini memang secara medis tidak mungkin itu adalah satu hal yang buruk. Nggak mungkin. Kecuali memang kondisi fisiknya tidak sehat. Kalau dalam pandangan agama, Allah Sang Pencipta dan Maha Suci, Maha Kuasa tidak mungkin menyuruh memperbanyak keturunan lalu membuat wanita tidak mampu. Tidak mungkin. Digantungkan pahala yang besar. Mati dalam keadaan melahirkan, mati syahid. Masuk surga tanpa hisab. Pahalanya seperti orang sedang berjihad kalau sedang hamil. Karena kalau mati, mati syahid. Juga kata para ulama, Allah Azza wa Jalla memberikan, ini pendapat para ulama. Saya tidak bicara dari sisi medisnya. Para ulama mengatakan Allah Azza wa Jalla membuat di dalam wanita ada kantong rahim, dan ini nanti butuh peremajaan. Peremajaan yang paling sederhana adalah adanya haid setiap bulan. Memang haid itu harus datang, kalau enggak sakit si perempuan itu. Yang paling maksimal dalam peremajaan adalah nifas. Nifas ini keluar setelah melahirkan. Makin sering melahirkan, makin sehat sebenarnya. Satu sisi. Sisi yang lain mungkin ada di antara ibu-ibu bilang, saya kalau banyak anak pusing ngurusnya. Memang wajar. Wajar. Kita punya perusahaan, 3 pegawai dengan 10 pegawai beda. Beda ekstra waktu, ekstra energi, tapi hasilnya bagaimana? Pasti lebih besar. 10 orang anak mendoakan kita, Rabbi ghfirli wali walidayya, dengan 1 orang anak, sama nggak pahalanya? Sama nggak hasilnya? Beda. Memang awalnya capek, masa nggak mau capek? Harus ada upaya. Tapi kalau jadi, bayangkan, jangan bayangkan 10 anak nakalnya, tapi bayangkan kalau 10 anak hafal Quran. Berapa banyak orang tua yang akhirnya memasukkan anak di pesantren, ikut tahfidz Quran dan berhasil? Berhasil. Banyak. Tapi semua perintah agama pasti syaitan tidak inginkan. Ini kita bahas kenapa? Karena ada tersebutkan dalam hadis. Dan sekaligus juga mengubah persepsi sebagian muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Ada banyak bapak-bapak mengeluh, istri saya sudah tidak mau hamil lagi padahal sehat. Ada juga yang mengeluh ibu-ibu, saya tahu ada hadis Nabi disuruh berbanyak anak, tapi suami saya nggak mau, katanya nanti pusing. Nggak bisa, bukan alasan pusing. Kita ini sekarang memang pabrik manusia. Allah mengatur populasi manusia, perkembangan manusia ke depan memang melalui kita. Manusia inilah yang menikah, kemudian hamil, punya anak. Dan tidak ada alasan. Secara tatanan sosial tadi saya sudah bilang, daratan ini cukup 1000 kali lipat dari jumlah manusia sekarang. Tidak pernah habis, itu cukup. Tumbuh-tumbuhannya, udaranya, airnya, segala macam. Cukup, itu baru daratannya. Kita belum bicara yang 3/4 yang lautan. Kalau bisa di atas lautan orang tinggal buat daratan, itu sudah luar biasa. 4000 kali lipat dari jumlah manusia sekarang bisa. Jadi tidak ada alasan. Secara syar'i, hamil ibadah, punya anak ibadah. Dan hasilnya kalau kita memang sedikit menekan diri kita, karena anak-anak aset amal jariah. Sekarang orang tua saya, dengan izin Allah, saya ceramah depan Bapak Ibu sekalian, sebutkan ayat, sebutkan hadis. Mereka mungkin lagi, ibu saya sudah meninggal, Allah yarham. Ayah saya sekarang mungkin di Makassar lagi aktivitas entah apa yang beliau lakukan, semoga Allah jaga. Tapi dapat pahala, karena saya mengajar. Karena saya tumbuh dari nafkah ayah saya tumbuh dari ASI ibu saya. Berapa banyak orang bisa dapat pahala dari anak-anaknya? Aset amal jariah. Jangan lupa ketik like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita dan informasi menarik dari Om Yo News. Sampai jumpa di video berikutnya.